Halo, selamat siang sahabat Jawa Timur. Kita kembali untuk mengikuti Breaking News Update COVID-19 untuk edisi hari ini Jumat 9 Juli 2021. Saya Ilham Dianta. Dan beberapa kabar sudah kami dapatkan untuk hari ini dalam Jatim News Today. Di antaranya dari sahabat-sahabat Suara Madiun, kemudian Mahardika, dan beberapa kabar lainnya. Baik. Dan program Jatim News Today kali ini masih dipancarluaskan melalui secara serentak melalui jaringan radio Jawa Timur, di antaranya Persada Kabupaten Blitar, kemudian Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Sampang, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, kita buka catatan pertama dari Sidoarjo. Ada Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo berbagi kabar. Polresta Sidoarjo mengintensifkan operasi justisi selama pemberlakuan PPKM darurat. Kansa, silakan. Ya sahabat, sampai hari ke-6 pelaksanaan PPKM darurat, petugas masih menemukan warga yang abai pada aturan. Banyak warga yang masih berkumpul dan berkerumun. Saat malam hari, seperti Kamis malam kemarin, saat petugas gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP melakukan operasi justisi di wilayah Candi. Bersama Kombes Pol Sukusumo Wahyu Bintoro, Kapolres Sidoarjo, petugas gabungan menemukan warga tanpa masker, berkerumun di warung kopi, kafe, dan beberapa tempat. Warga yang masih berkerumun langsung dibubarkan. Mereka diberikan penjelasan dan sanksi jika masih melanggar aturan. Kombes Pol Sukusumo bilang semua pelanggar, baik warga dan pemilik tempat nongkrong, akan diproses dalam sidang tidak pidana ringan atau tipiring. Selain melakukan kegiatan tindakan saksi, petugas gabungan juga melakukan edukasi kepada warga di kampung-kampung bahwa operasi justisi ini untuk memberikan efek jera pada warga yang tidak taat aturan selama PPKM darurat. Karena tanpa patuh aturan, kondisi pandemi akan tetap ada dan terus menyebar. Saya Nabila Kansa, Suara Sidoarjo melakukan untuk Jatim News Today. Nabila Kansa. Dari Suara Sidoarjo, berbagai informasi Polresta Sidoarjo mengintensifkan operasi justisi selama pemberlakuan PPKM darurat. Baik sahabat Jawa Timur, kita coba buka catatan berikutnya dari Gresik. Ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik berbagi kabar. Dinkes Gresik rekrut relawan kesehatan guna menambah personil. Putri Rizkiana, silakan. Ratusan tenaga medis dan puluhan dokter di Kabupaten Gresik terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini tentu membuat pelayanan kesehatan di Kabupaten Gresik menjadi kurang optimal. Untuk itu, Dinas Kesehatan berencana untuk merekrut relawan kesehatan. Dr. Saifuddin Ghazali, Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Gresik, mengatakan bahwa dengan banyaknya nakes yang terpapar, Pemkab saat ini tengah menyelesaikan peraturan Bupati tentang lowongan menjadi relawan kesehatan di Gresik. Pihaknya juga memperkirakan perbub itu dalam waktu dekat akan selesai, sehingga bisa segera merekrut relawan kesehatan. Sementara itu, banyaknya puskesmas yang bergantian tutup juga ditanggapi oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gresik, yakni Dr. Lestari Sudaryani selaku Wakil Ketua ID Gresik juga bilang bahwa pihak ID Gresik khawatir terhadap para tenaga kesehatan yang saat ini menangani COVID-19 sebab satu persatu tenaga kesehatan telah gugur. Bahkan saat ini terdapat puluhan dokter dikonfirmasi positif COVID-19. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan, saya Putri Rizkiana, Suara Gresik. Iya, ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik berbagi informasi Dinkes rekrut relawan kesehatan guna menambah personil. Sahabat Jawa Timur, untuk update COVID-19 berikutnya kita dapatkan informasi dari Madiun. Ada Amanda dari Suara Madiun. Berbagi kabar, Pemkot Madiun terus meninjau pelaksanaan PPKM darurat di beberapa sektor esensial. Amanda, silakan. Sahabat Jatim News Today, upaya penegakan instruksi Wali Kota Madiun nomor 15 tahun 2021 terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat terus dilakukan. Tidak hanya kepada pelaku usaha kuliner, peringatan dan himbauan juga menyasar untuk perkantoran. Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumi Kosa Putri mengatakan, perkantoran juga menjadi salah satu klaster penularan COVID-19, terutama perkantoran dengan ruangan ber-AC. Karenanya, akan diberikan peringatan kepada pengelola kantor yang kurang memperhatikan hal tersebut.
Sebagai gantinya, diperbolehkan menggunakan kipas angin. Selain itu, pintu juga harus tetap dalam kondisi terbuka. Hal itu dilakukan agar sirkulasi udara dalam ruangan semakin baik. Wawali menyebut peringatan dan himbauan perlu dan penting untuk dilakukan, terutama untuk perkantoran yang juga melayani masyarakat. Sektor esensial tetap bisa berjalan dengan kapasitas 50%. Wawali Indah menyebut pengoptimalan PPKM darurat akan terus dilakukan. Selain implementasi pelaksanaannya yang rutin dilakukan evaluasi, tim Satgas COVID-19 Kota Madiun juga rutin menggelar operasi justisi secara mobile. Harapannya, PPKM darurat di Kota Madiun berjalan maksimal. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Amanda, dari Suara Madiun berbagi kabar Pemkot Madiun terus meninjau pelaksanaan PPKM darurat di beberapa sektor esensial. Sahabat, dari Blitar ada Mahardika FM, ada Afik Rahardian dan Surya Muhammad, juga akan kita simak update COVID-19-nya seperti apa. Yang pertama saya coba buka catatan dari Afik Rahardian, berbagi kabar lakukan sosialisasi dan penertiban protokol kesehatan Satgas COVID-19 sasar pasar tradisional Kota Blitar. Selengkapnya, Afik Rahardian, silakan. Rabu dini hari 8 Juli 2021, Satgas COVID-19 Kota Blitar melakukan sosialisasi dan penertiban protokol kesehatan COVID-19 di Pasar Templek. Kegiatan ini sengaja dilakukan untuk mendisiplinkan sejumlah pedagang yang berjualan agar tertib protokol kesehatan. Demikian disampaikan Agus Suherli, Kepala Bidang Penegakan Peraturan dan Perundangan Daerah Satpol PP Kota Blitar saat dihubungi by phone. Agus menjelaskan jam operasionalnya Pasar Templek memang dimulai sejak dini hari. Penjualnya tidak hanya dari Kota Blitar saja, namun juga dari luar kota. Untuk itu, edukasi tentang PPKM darurat perlu ditegaskan di area tersebut. Agus mengatakan, mayoritas pedagang sudah mengerti, namun saat sosialisasi pihaknya menemukan satu pedagang asal Kabupaten Tulungagung yang tidak memakai masker dan tidak mengindahkan teguran petugas. Yang bersangkutan pun diberikan sanksi tindak pidana ringan tipiring agar mendapat efek jera. Selain memantau kedisiplinan penjual dalam memakai masker, petugas TNI Polri dan Satpol PP ini juga mengatur jarak antar pedagang dalam berjualan. Cuma satu yang kita kasih tindakan tipiring itu, ya karena mereka nggak pakai masker. Tujuan utamanya kan memang ini edukasi dan sosialisasi supaya mereka tidak berkerumun, tidak melanggar protokol kesehatan. Agus mengaku kegiatan sosialisasi dan penertiban di pasar tradisional akan tetap dilakukan. Jika warga melanggar, Satgas COVID-19 akan segera menindak dengan tegas. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, Afik Rahardian dari Mahardika FM Blitar menginformasikan lakukan sosialisasi dan penertiban protokol kesehatan Satgas COVID-19 sasar pasar tradisional Kota Blitar. Baik, kita beralih ke Surya Muhammad, masih dari Mahardika FM, sahabat Jawa Timur. Berbagi kabar pelaku usaha di Kota Blitar yang nekat melanggar peraturan PPKM darurat bisa dikenai sanksi penutupan sementara. Selengkapnya Surya, silakan. Petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kota Blitar terus menggencarkan razia dalam rangka menegakkan peraturan PPKM darurat. Pada awal kebijakan tersebut, petugas masih mendapati banyak pelaku usaha kafe, restoran, dan tempat makan yang tidak mengindahkan pembatasan jam malam. AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota, dikonfirmasi di ISC Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar Rabu 7 Juli 2021 mengatakan selama PPKM darurat, operasional kafe, restoran, tempat makan, dan sejenisnya dibatasi sampai jam 5 sore. Untuk dine-in dan delivery order sampai jam 8 malam. Selain itu juga harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Untuk itu pihaknya bersama petugas gabungan menggencarkan razia sehari 3 kali untuk mendisiplinkan masyarakat dan pelaku usaha. Meski petugas tetap mengedepankan tindakan persuasif, namun jika ada pelaku usaha yang mengulang pelanggaran maka bisa dikenai sanksi penutupan sementara. Melalui patroli berskala besar, kemudian operasi justisi, ada tempat-tempat yang melakukan pelanggaran. Nah, jadi yang melakukan pelanggaran ini kita memberikan surat teguran dari Satpol PP, teguran pertama, kemudian teguran kedua nanti, kalau masih juga teguran ketiga nanti akan kita lakukan penutupan
tempat sementara. Hal senada juga disampaikan Hadi Maskun, PLT Kepala Satpol PP Kota Blitar mengatakan dalam razia atau operasi justisi, pihaknya tetap mengedepankan pendekatan secara humanis. Namun jika ada yang tidak mengindahkan, maka akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi perorangan, bisa dikenai sanksi teguran sosial dan tipiring, sedangkan pelaku usaha bisa dikenai sanksi teguran hingga penutupan sementara. Para pedagang khususnya yang melampaui. Masih ada. Jadi masih ada ya pedagang-pedagang yang melampaui jam operasional sebagaimana diatur dalam ketentuan Inmendagri 15 terus ditambah Inmendagri 17. Intinya kan jam 20 harus tutup itu. Dan pelayanannya pun tidak boleh dimakan di tempat, artinya dibawa pulang. Masih ada. Terus terang kita tidak main antem kromo, kita harus melihat kondisi di lapangan. Jika humanisme kita kedepankan juga. Kalau masih bisa dilakukan teguran-teguran dan ada janji untuk bisa mematuhi, ya tentu kita akan perhatikan. Hadi menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha hingga hari ke-5 penerapan PPKM darurat terus meningkat. Memasuki jam 8 malam, sudah banyak kafe hingga warung makan yang menutup usahanya. Mobilitas masyarakat juga menurun sebab petugas gabungan meningkatkan patroli dan penyekatan di beberapa titik. Surya Muhammad, Mahardika FM. Ya, dari Surya Muhammad, Mahardika FM, berbagi kabar pelaku usaha di Kota Blitar yang nekat melanggar peraturan PPKM darurat bisa dikenai sanksi penutupan sementara. Baik sahabat Jawa Timur, untuk Jatim News Today edisi hari Jumat kali ini akan ditutup oleh Risma Erina dari Persada FM. Berbagi kabar, pastikan mencukupi kebutuhan. Bupati Blitar pantau ketersediaan tabung oksigen di RSUD Serengat. Risma, silakan. Bupati Blitar Rini Syarifah memantau secara langsung ketersediaan tabung oksigen di RSUD Serengat pada Kamis 8 Juli 2021. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua persiapan terkait sarana prasarana sebagai tempat perawatan pasien COVID-19 berjalan sempurna. Dijelaskannya tabung oksigen saat ini mulai langka karena seiring bertambahnya kasus pasien positif menjadikan stok tabung oksigen menjadi terbatas. Untuk itulah dirinya mengecek ketersediaan tabung oksigen di RSUD Serengat agar saat beroperasi tidak kebingungan. Seperti diketahui bersama, di beberapa daerah, ketersediaan tabung oksigen mulai menipis dari sebelumnya. Faktor utama yang mempengaruhi fenomena ini adalah adanya lonjakan kasus konfirmasi yang memiliki riwayat penyakit penyerta. Ia menambahkan berdasarkan informasi, puluhan tabung oksigen dari RSUD Serengat ini rencananya akan dibawa ke luar daerah untuk dilakukan pengisian ulang. Tujuannya ketika ruang perawatan khusus pasien COVID-19 difungsikan, seluruh sarana pendukung sudah siap 100%. Demikian, saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, laporan dari Risma Erina dari Persada FM tadi sekaligus menutup Jatim News Today untuk edisi hari ini Jumat 9 Juli 2021. Terima kasih kami sampaikan kepada Persada Kabupaten Blitar, kemudian Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Sampang, Mardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Bagetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan. Saya Ilham Dianta. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.